Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun nyoka anak-anak memugo metei seunyono dalam keadaan sehat walafiat. Betunggo kupe jamo bui dia di mata pelajaran bahasa Lapung. Lem kesempatan dawasino, Ibu Agung ngejelaskan materi di kelas walau semester genap bab 2 sayan bab kewalau mengenai wacana aksara Lapung. Aksara Lapung ngeupokan tulisan Lapung saika dikarang jamo apau toyo jimo Lapung jak zaman lebay. Tulisan ijo kak pepigo kalai gatei betuk atau upo huruf, mitar jak zaman huruf patah, 3 di zaman huruf lekung tungguy, lajau berubah ada huruf lekung tegak miring kuno, dilajaukan ada huruf lepung modern 3 zaman tano. Saking no supaya aksara sijo dapat nutukai arus zaman berkembang, tano kak diguai dalam bentuk kaligrafi modern makai IT atau informasi teknologi. Munih kak diciptakan kaligrafi timbul sai makai frada gold atau frada silver. Aksara Lampung merupakan tulisan Lampung yang sudah dikarang oleh nenek moyang orang Lampung dari zaman dahulu. Tulisan ini sudah beberapa kali ganti bentuk huruf, mulai dari huruf patah sampai di huruf lengkung tidur, kemudian berubah ke huruf lengkung tegak miring kuno, dilanjutkan ke huruf Lampung modern hingga saat ini. Bahkan supaya aksara ini dapat mengikuti arus zaman berkembang, sekarang sudah dibuat dalam bentuk kaligrafi modern menggunakan IT. Juga sudah diciptakan kaligrafi timbul yang menggunakan frada gold, frada emas, atau frada silver atau perak. Berikut ini bentuk dari kelabai surat atau induk huruf dan juga benah surat atau anak huruf aksara Lampung. Berikut ini adalah contoh teks menggunakan aksara Lampung. Aksara Lampung yang sudah diciptakan oleh nenek moyang orang Lampung dari zaman kuno. Aksara ini sudah beberapa kali berubah bentuk hurufnya. Ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu berkenaan dengan pembelajaran aksara disebut dengan ilmu filologi. Huruf Lampung yang disebut dengan aksara atau hat Lampung diperkirakan diciptakan di abad ke-13 dengan diketemukannya naskah Dalu di desa Bandar Dewa ditulis dengan aksara Lampung kuno terdiri dari 17 baris. Kepala naskah ditulis dengan huruf Jawi atau Arab Melayu dengan menyebutkan huruf 1249 tetapi dengan menggunakan huruf Arab atau Romawi tertera angka 1818. Naskah ini terbuat dari perunggu dengan ukuran 15 kali 21 cm. Perubahan bentuk huruf mulai dari zaman huruf patah atau tajam sampai di zaman huruf lengkung tidur berubah menjadi huruf lengkung tegak miring kuno, berkelanjutan menjadi huruf Lampung modern sampai zaman sekarang, supaya mengikuti arus zaman berkembang. Maka sekarang sudah dikembangkan dalam bentuk kaligrafi modern atau informasi teknologi, juga kaligrafi timbul yang menggunakan bahan modern berupa prada gold atau prada emas, juga prada silver atau perak. Pepigo kisah saigam tinu dengai atau saigam tegak dapat ram kisahkan kupa lem upo hat aksara Lapung. Kisah ino dapat ngingat ke ram atau bahkan jadai pelajaran lakah ram selanjutnya. Lem ngerakai hat Lapung jadai bacoan sai perlu diperhatikan yolah. Cara penulisan kelabai surat sai tepat, yakni Pak ngepikkan benah surat, makai tanda baca sai sesuai,
Ditulis lem upo paragraf per paragraf, nyesuaikan jamo aturan baru saya dipakai. Gegehno, penulisan sesuai bunyi atau bago bacoan, mak makai akohat anjing, pagun makai tulisan Latin, ngagatkan tanda mulo, dan saya bagi-bagi. Beberapa kisah yang kita lihat, dengar, atau yang kita alami dapat kita kisahkan kembali dalam bentuk tulisan aksara Lampung. Kisah itu dapat mengingatkan kita atau bahkan menjadi pelajaran langkah kita selanjutnya. Dalam merangkai aksara Lampung menjadi bacaan, yang perlu diperhatikan adalah cara penulisan induk huruf yang tepat, yakni hurufnya melengkung ke atas ataupun melengkung ke bawah, dan juga ada yang merupakan gabungan keduanya, melengkung ke atas dan juga melengkung ke bawah dengan sudut kemiringan 90 derajat. Kemudian tempat meletakkan anak huruf, yakni tidak boleh saling bertindihan apabila ada dua anak huruf yang terletak pada satu induk huruf. Dahulukan anak huruf vokal terlebih dahulu, baru anak huruf konsonan. Kemudian diperhatikan pula letaknya benar-benar di atas, di samping, atau di bawah, karena kesalahan penempatan anak huruf akan terjadi kesalahan bunyi. Contohnya tanda strip kecil apabila diletakkan di atas berbunyi ang, apabila diletakkan di bawah berbunyi u. Selanjutnya menggunakan tanda baca yang sesuai. Contohnya kalimat ajakan menggunakan tanda seru, ayo. Dan tanda baca yang lainnya seperti tanda tanya, tanda titik, tanda kurung, dan sebagainya. Selanjutnya ditulis dalam bentuk paragraf per paragraf, dan yang terakhir menyesuaikan dengan aturan baru yang dipakai, seperti tulisan sesuai pengucapan bacaan, kemudian tidak menggunakan angka menggunakan aksara, tetapi masih menggunakan angka dalam tulisan Latin, kemudian menghilangkan tanda mula dan lain sebagainya. Di deh ijo, cutau kisah bebahaso lepung saya ditulis pakai hat lepung. Di bawah ini merupakan contoh kisah berbahasa Lampung yang ditulis menggunakan aksara Lampung. Cara ngalahkan kego Peter, cara mengalahkan monyet pintar. Abu Nawas surang pujangga Arab saya terkenal nayah akal ngadepai masalah saya selahan. Suatu panas, Abu Nawas nerimo surat anjak rajo sai iseno ngisung yo ngadepai jamo nyelidikai keadaan rakyat. Rajo Harun sai meritah, sangun terkenal bijaksana serta adil. Abu Nawas ngelapahai peritah rajo, watau debai yo kelilingi dari kota ninu situasi. Mako hal saya ganjil ulah watau ino keadaan ekonomi rakyat sedang wawai. Anjing, tiga di kawasan saya biasa rami ulah begawai, lekah no ngedadak begadau. Abu Nawas seorang pujangga Arab yang terkenal banyak akalnya menghadapi masalah yang sulit. Suatu hari Abu Nawas menerima surat dari raja yang isinya menyuruh dia menghadapi dan menyelidiki keadaan rakyat. Ya Harun yang memerintah memang terkenal bijaksana serta adil. Abu Nawas menjalankan perintah raja. Waktu sore dia berkeliling kota melihat situasi. Tidak ada hal yang ganjil karena waktu itu keadaan ekonomi rakyat sedang baik. Tetapi sampai di kawasan yang selalu ramai karena pesta, langkahnya tiba-tiba berhenti. Di tinukno naya jimo bekupul, Abu Nawas penasaran yo lajau ngebilang kupulan ino. Dilulihno jamo jimo disan, ulahnya wat kupulan ijo. Wat tutunan keliling ngebau ke Peter, jawab penduduk disan.
Nyo maksud jamo kero Peter, lulih Abu Nawas. Kero ino paham bahasa jimo. Saya lebih hebat no, kero ino cuman ago tunduk jamo jimo saya kedau gawah. Jelas surang penduduk disan. Dilihatnya banyak orang berkumpul. Abu Nawas penasaran, dia langsung mendatangi kumpulan itu. Ditanyanya dengan salah satu penduduk di sana, mengapa ada kumpulan ini? Ya, tontonan keliling membawa monyet pintar, jawab penduduk di sana. Apa maksud dengan monyet pintar? Tanya Abu Nawas. Monyet itu paham bahasa manusia. Yang lebih hebatnya lagi, monyet itu cuman mau tunduk dengan perintah yang punyanya saja atau pemiliknya, jelas salah seorang di sana. Abu Nawas kesel penasaran, lem ataino kak temen deh. Yola jauh nujau ada pak pertunjukan. Namo watau ino, saya kedau kero nawarkan hadiah saya naya, lamun dapet ngeguai kero ino nyangget. Ulah kero ino, kak dilatih nemen jamo tuano, mulo mak mako jimo saya berhasil sehingga ngeguai puluhan jimo. Saya majau ino mundur. Majaulah Abu Nawas marekai saya kero ino. Pandai deh aponya ijo, lulih Abu Nawas. Si kero ngediga-diga. Nyo ni kau, mak gabai jamunya, kero ngediga-diga kupa. Ni kau gabai deh jamo tuan mau. Kero ino nagen gawah, mak ngediga atau nyangget. Payau, laman nikau nagen ma ago nimbal, ago kulapurkan jamo tuan mau. Tedes Abu Nawas. Secara seketika, kero ino nyangget-nyangget ulau no. Penutun bertepuk tangan ulah wat saya berhasil. Abu Nawas meso hadiah, saya kedau kero gacai atau ngamuk situng jamo kero, serta netu kero makai kayau. Abu Nawas semakin penasaran. Di dalam hatinya, beneran gak ya? Dia langsung menuju ke tempat pertunjukan. Dan waktu itu si pemilik monyet menawarkan hadiah yang sangat banyak kalau ada yang bisa membuat monyet itu mengangguk. Karena monyet itu sudah dilatih dengan keras oleh tuannya, maka tidak ada satu orang pun yang berhasil sehingga membuat puluhan orang yang maju itu menjadi mundur. Majulah Abu Nawas mendekati monyet itu. Kamu kenal nggak siapa saya ini? Tanya Abu Nawas. Si monyet menggeleng-geleng. Kamu takut nggak sama saya? Kemudian monyet kembali menggeleng-geleng. Kamu takut nggak sama tuanmu? Monyet itu diam saja, tidak mengangguk atau tidak menggeleng. Ya sudah, kalau kamu diam saja, maka kamu akan saya laporkan dengan tuanmu, ancam Abu Nawas. Secara seketika, monyet itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Penonton bertepuk tangan karena gembira ada yang berhasil. Abu Nawas mendapatkan hadiah. Si pemilik monyet sangatlah murka terhadap monyetnya serta memukul monyet itu menggunakan kayu. Dari cerita di atas dapat kita simpulkan amanat yang bisa kita ambil adalah manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan yang memiliki akal dan kecerdasan. Gunakanlah untuk kebaikan dan selalu semangat untuk belajar. Berikut ini adalah soal dan pembahasan dari bab ke-8 mengenai wacana aksara Lampung. Silakan disimak.
Demikianlah pembahasan materi soal dan jawaban dari bab ke-8 Wacana Aksara Lampung. Dengan berakhirnya bab 8 ini berakhir pula materi pelajaran bahasa Lampung di kelas 8. Ibu mewakili seluruh guru bahasa Lampung yang mengajar kalian memohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan, dan kehilafan dalam mengajar bahasa Lampung. Lamun wat pebalahan sai kurang nujum diatai metai hupa pun sikam kilui mahap ngalim puro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.